Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Perkenalkan, nama saya Ilmi Wasila, NIM saya 204105020047. Saya dari Ekonomi Syariah 2. Akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam. Dalam makalah ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, kebijakan moneter Islam. Yang kedua, tujuan kebijakan moneter Islam. Yang ketiga, prinsip kebijakan moneter Islam. Dan yang terakhir, peranan uang dalam sistem moneter Islam di Indonesia. Yang pertama, kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter yang meliputi bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Dalam sistem moneter konvensional, instrumen yang dijadikan alat kebijakan moneter pada dasarnya ditunjukkan untuk mengendalikan uang beredar di masyarakat adalah bunga. Sementara dalam Islam, tidak memperkenankan instrumen bunga eksis di pasar. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya uang bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi. Dengan demikian, secara sederhana, para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi masyarakat. Lalu yang kedua, tujuan kebijakan moneter Islam. Tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang, baik secara internal maupun eksternal. Penciptaan instrumen keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Walaupun pencapaiannya, tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip berbeda dengan yang konvensional, terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return atau suku bunga. Yang ketiga, prinsip kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Lalu yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan Allah karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Lalu yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus dalam atau ditimbun. Lalu yang kelima, kekayaan harus diputar. Lalu yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan. Lalu yang ketujuh, menetapkan kewajiban yang sifat wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Lalu yang terakhir, peranan uang dalam sistem moneter Islam di Indonesia. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat atau money is public goods.
bukan private goods. Karena uang berfungsi sebagai public goods, maka uang harus mengalir dalam perekonomian dan tidak boleh ditimbun. Sebaiknya, jika uang diperlakukan sebagai private goods, maka memberikan konsekuensi terjadinya penimbunan pada uang itu sendiri. Sehingga karena uang dalam perspektif moneter Islam adalah sebagai public goods, maka dalam uang harus bersifat flow konsep. Artinya, uang harus mengalir dalam perekonomian agar perekonomian tidak terhenti. Penimbunan uang bisa berdampak pada macetnya kegiatan perekonomian. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.